Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Apriyadi. Saya dari S2 Teknik Elektro dengan penjurusan Network Engineering and Cyber Security. Eh, untuk kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Cyber Security lanjut, Advanced Cyber Security lanjutan, di mana di tugas kali ini instruksinya adalah membuat satu sistem intrusion detection system atau IDS gitu. Jadi quick explanation aja, gambaran dari apa yang akan saya utarakan untuk beberapa menit ke depan adalah yang pertama itu kita akan coba bikin satu sistem IDS ya di sini. Nah, jadi IDS yang akan kita bikin ini berfungsi untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas yang ada di dalam suatu environment gitu atau sebuah infrastruktur gitu. Nah, eh gambarannya itu adalah jika di dalam satu infrastruktur atau satu environment itu saya punya beberapa server seperti ini yang terhubung centralized terhadap satu core switch seperti ini atau load balancing yang berhadapan dengan internet gitu. Jadi inti dari intrusion detection system ini adalah kita pengen tahu apakah di dalam network kita ada seorang intruder atau ada aktorkah yang melakukan suatu cyber attack gitu atau serangan ke arah infrastruktur milik internal di sini. Nah, ada beberapa approach untuk menerapkan IDS ini. Yang pertama adalah kita melakukan monitoring terhadap activity yang ada di setiap node kita atau di sini setiap server kita. Salah satu caranya adalah kita bisa manage log atau dalam industri yang sedang tenar itu kita bisa pakai log management gitu. Nanti log management ini akan dikirim ke sebuah SIEM, Security Event Information dan Event Management, yang kemudian akan diolah di situ tentang ada role-nya, kemudian di situ akan ada alerting, ada lain sebagainya gitu. Nah, approach yang kedua adalah kita coba nge-tap di sisi network gitu. Nah, di situ fungsi IDS kita yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini, di mana kita asumsinya adalah kita tap serangan, kita tap activity yang ada di network itu dengan melakukan sniffing gitu. Jadi kita akan melakukan sniffing traffic untuk mendetek apakah di dalam network itu ada serangan atau enggak gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan goal itu kita akan menggunakan Snort. Snort itu adalah salah satu IDS, aplikasi IDS yang bisa mendeteksi ya ini. Jadi role based juga, dia akan melakukan apa ya setiap log atau setiap traffic yang lewat di dalam network itu, si IDS ini akan mencocokkan gitu pola, baik itu berdasarkan tujuan atau source dari si paket data atau konten di dalam paket data itu, untuk kemudian dicocokkan dengan rules attack behavior gitu. Bisa juga berdasarkan signature dan bisa juga berdasarkan behavior dari si paket-paket tersebut gitu. Jadi nanti Snot itu sebenarnya ada 3 mode. Secara garis besar ya, basically Snot itu dipakai dalam 3 mode. Itu pertama sniffer mode. Sniffer mode ini melakukan paket sniffing di network. Kemudian ada paket logger mode. Jadi file log yang tadi kita bahas di sini, file log yang akan dikirim oleh si server, file log aplikasi ya, atau autentikasi akses log juga bisa dikirim sih gitu untuk mendetek apakah ada
serangan seperti brute force attack atau ada flooding yang terkait dengan autentikasi remote access. Itu bisa pakai paket logger. Kemudian ada network intrusion detection system mode. Nah, ini yang akan kita coba. Jadi bedanya ini dengan sniffer mode itu adalah di dalam network intrusion detection system mode ini Snort akan actively melakukan sniffing attack plus mencocokkan setiap isi konten atau match role source and destination yang kita buat dengan destination and source dari paket itu terhadap roles yang ada di dalam konfigurasi kita gitu. Nah, ini yang akan kita coba simulasikan untuk kesempatan kali ini. Kemudian sih juga ada reading pcap file. Jadi keperluannya adalah ketika misalnya kita punya data pcap dari sebuah network, kita pengen ngelakuin analisa lanjutan nih terhadap si file tersebut, kita bisa pakai Snort untuk melihat apa di dalam file pcap itu ada sebuah paket data atau konten dari sebuah paket yang match dengan rules security attack base gitu. Nah, salah satu caranya ini untuk keperluan incident response juga bisa. Oke, jadi di sini saya udah menyiapkan satu virtual machine. Nah, jadi di sini saya udah install Snort gitu. Main version. Jadi di sini kita udah install versi Snort 29.7. Mungkin ini agak sedikit tertinggal sih ya dengan versi yang terbaru, cuma saya rasa cukup untuk melakukan simulasi di sini. Ya, jadi Snort ini sebenarnya adalah service yang bisa kita panggil kapan aja ya di dalam di OS kita. Oke, nah di sini isi file konfigurasinya seperti ini. Jadi kita bisa tinggal panggil Snort aja karena ada file binary-nya juga kan. Snort. Artinya kita tinggal panggil setelah kita melakukan instalasi dengan menggunakan apt-get install gitu. Nanti Ubuntu akan melakukan instalasi gitu. Karena repositorinya juga udah terdaftar si Snort di OS kita gitu. Nah, jadi setelah file Snort terinstall, basically untuk melakukan running aplikasi Snort ini cukup simple ya. Minv komennya cuma seperti ini terhadap interface. Misalnya kan di sini saya cuma punya 3 interface ya. Jadi di sini saya punya satu interface ya, ini localhost, kemudian ada ETH0, IP-nya di 172.16.123 dan 128. Di sini interface Docker ini untuk keperluan yang lain sih. Tidak related untuk presentasi ini. Nah, jadi hal pertama yang kita akan lakukan adalah kita konfigurasi file Snort-nya. File Snort itu konfigurasinya ada di sini di etc snort.conf. Nah, di sini berisi semua hal yang harus dikonfig dari sisi Snort untuk bekerja dengan baik. Yang pertama, ini kan ada IP var homenet. Homenet itu adalah IP si Snort-nya. Jadi kita bisa declare nih, Snort ini listen di interface mana dan IP berapa itu kita bisa declare. Cuma di sini saya put any. Kemudian karena nanti related dengan simulasi di sini adalah HTTP server, jadi saya langsung put IP kali Linux saya di sini sebagai IP dari si HTTP server. Kemudian
Oh, di sini kan kita juga bisa set roles ya. Roles yang tadi saya omongin itu ada di config di sini. Roles. Nah, ini kan kita declare directory untuk roles-nya. Sorry. Nah, di sini kita bisa masukin semua roles yang kita mau gunain. Nah, directory roles-nya sendiri ada di situ juga. Jadi roles ini isinya adalah, coba kita lihat satu roles ya. Kok var? Sorry. Sekarang kalau kita lihat satu misalnya telnet. Nah, jadi di sini penulisannya adalah kita akan create alert jika ada paket dengan protokol TCP dari external net. Ini bisa aja external net di luar dari home net yang kita udah declare dengan port berapapun, karena mostly source port itu kan random ya, jadi nggak bisa kita kontrol juga, atau mungkin bisa tergantung. Jadi Smart memberikan kita flexibility yang sangat yang flexibility yang sangat bagus gitu. Jadi secustom apapun itu jenis serangan atau secustom apapun behavior attack itu kita bisa declare di sini dengan notasi atau sintak yang sudah mereka tetapkan. Nah, kemudian source akan lanjut ke destination. Ini destination IP telnet server, which is nanti bisa kita set up telnet server kita IP-nya berapa, atau bisa dijadiin home net juga bisa, jadi any gitu. Port destinationnya karena ini telnet kan kedua tiga ya. Nanti dia akan mengeluarkan sebuah message di konsol atau di log alert itu seperti ini: Solaris memory mismanagement exploit attempt gitu, atau any kind of alert you want to show gitu, itu bisa di sini, bisa custom. Baru setelah itu ada flow. Jadi flow ini artinya komunikasinya ke arah server, sessionnya establish. Nah, konten yang akan menjadi signature kunci penentuan si traffic itu match dengan rules ini, itu di declare di sini gitu. Dan selebihnya ada class type, SID, dan ini variable ref. Ini bisa di custom, bisa ada, bisa enggak sih yang ini, tergantung dari kebutuhan. Oke. Saya bisa lanjutkan dengan menjalankan snort ya, cuma karena di simulasi ini saya akan menjalankan beberapa simulasi attack web base ya. Jadi capability dari snort ini juga selain di level network, saya pengen tunjukkan kalau ini tuh bisa mendeteksi serangan itu sampai level aplikasi juga gitu. Ini saya clear dulu. Oke. Jadi sekarang saya mau coba running snort ya. Quiet mode. Main VDA. Kemudian, nah ini main C artinya file konfigurasi si snortnya ada di mana. Karena tadi kita udah setup dulu di awal. Filenya ada di file.conf min a. Nah, di sini konsol artinya kita bisa langsung lihat outputannya di source konsol yang di sini.